Ya, baik pemirsa, tentunya masih bersama Dewan Menjawab dan tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Ketua DPRD Sarolangun, Bapak Tontowi Jauhari SE MPD, dan tentunya perbincangan personality seorang Tontowi Jauhari. Tadi sudah beberapa pertanyaan yang sudah kita sampaikan, bagaimana seorang Tontowi Jauhari menginspirasi untuk kita sebagai pemirsa maupun untuk kita semua di sini. Selanjutnya kita akan bahas selama 5 tahun Pak, pimpinan legislatif di Kabupaten Sarolangun. Apa saja sudah 5 tahun nih Pak? Pasti ada catatan nih Pak. Nah, seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah kita udah tadi di awal kita udah cerita juga bahwa di DPR itu udah 4 periode dan ini 5 tahun terakhir ini ya sebagai Ketua DPRD. Ada beberapa memang dari apa yang Emil pertanyakan tadi, apa saja ya yang menjadi Kabupaten Sarolangun, apa yang menjadi catatan ya kira-kira kita. Yang dicatatkan ada apa yang dilakukan? Iya, catatannya Pak. Ya, catatan. Oke. Jadi kita pertama yang kita selalu ingatkan ya, ini kan karena DPRD dan Bupati beserta jajaran itu adalah pemerintahan. Yang dimaksud adalah pemerintahan itu DPRD beserta ini anggotanya dan Bupati beserta jajarannya. Nah, ini kan saling mengisi. Dan kami selalu mengingatkan selama 5 tahun ini berkali-kali kami mengingatkan kepada kepada eksekutif. Pertama, kita mengingatkan agar begitu setelah kita pembahasan APBD, RAPBD dijadikan APBD Kabupaten Sarolangun, maka kita catatan pertama adalah agar APBD ini bisa dilaksanakan di awal tahun. Itu titik sebenarnya harga mati. Tapi ini yang terus terang walaupun kita teman ya sama rekan-rekan eksekutif, nah ini yang masih belum terlaksana dan kegiatan selalu molor, selalu di akhir tahun, apalagi kegiatan yang besar. Ini menjadi catatan kami mulai dari awal masuk DPR sampailah 5 tahun saya memimpin. Ini menjadi catatan khusus agar pola ini nanti bisa dirubah. Mindset ini bisa dirubah sehingga kegiatan-kegiatan APBD itu bisa berjalan di awal tahun. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu berjalannya di pertengahan tahun. Kadang-kadang lah di akhir. Sehingga musim hujan lah datang dan proyeknya gagal, banjir datang, bencana datang. Ini yang jadi masalah kita selama ini. Yang kedua, catatan-catatan saya menjadi Ketua DPRD terkait dengan menjalankan roda pemerintahan, itu peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Peraturan-peraturan yang sudah kita buat, perda-perda yang sudah kita sahkan. Nah, ini lamban sekali penerapannya ke masyarakat untuk disosialisasikan, untuk diterapkan, sehingga bahkan masyarakat sendiri tidak tahu bahwa itu sudah ada perdanya. Ini seharusnya ada pekerjaan-pekerjaan yang serius yang dilakukan oleh dinas instansi untuk mengingatkan ini agar peraturan-peraturan ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan seterusnya tadi alhamdulillah ya kami sudah menerima LHP dari BPK. Kita sudah 8 tahun berturut-turut kita mendapatkan WTP. Saya sampaikan di depan Pak Nikalan, depan pimpinan perwakilan BPK RI Jambi ini, pusat yang ada di Jambi. Saya sampaikan bahwa sebenarnya ini kan pemeriksaan BPK ini setiap tahun. Kenapa harus kita takuti? Seharusnya kita sudah ready, kita sudah siap gitu untuk diperiksa. Nah, bagaimana kita siap? Ya ini sudah menjadi pembelajaran. Artinya sebelum Badan Pemeriksa Keuangan datang, ini kan yang diperiksa bukan tahun ini, tahun sebelumnya. Artinya secara administrasi ini harus kita siapkan. Nah, ini catatan untuk rekan-rekan kita yang di eksekutif. Nah, kalau yang di legislatif sendiri, mungkin ada juga catatan yang dari saya yang saya anggap ini masih lemah ya, terutama terkait dengan waktu kawan-kawan di anggota dewan. Nah, maksud saya kawan-kawan anggota DPRD itu di samping menerima aspirasi dengan masyarakat, kita juga harus aktif. Kita juga aktif, artinya ini harus balance, harus berimbang antara masyarakat dengan di kantornya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima aspirasi dari masyarakat? Kita akan bahas di kantor, akan rapat, sehingga ini bisa menjadi catatan khusus yang akan kita rekam ke
eksekutif nantinya agar bisa ditindaklanjutan. Nah, ini yang perlu mungkin ke depan ya. Ke depan harus kita genjot, harus kita perbaiki sehingga catatan ini bisa nanti ditindaklanjuti. Dan seterusnya ada satu lagi. Ketika kita memberi catatan-catatan di pandangan umum, nah ini selalu jawaban dari eksekutif itu sepakat ini memahami, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Ini juga harus menjadi perhatian khusus nanti bagi pihak eksekutif siapapun nanti akan yang menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sarolangun. Mungkin itu. Oke, baik, tentunya catatan-catatan ini menjadi problem tersendiri juga tentunya Pak ya di kalangan DPRD. Dan sejauh ini tentunya bagaimana Bapak melihat progres pembangunan Kabupaten Sarolangun dari tahun ke tahun. Bahkan dari masa Bapak Ketua DPR ini berjumpa dengan COVID-19 ini Pak. Ya 2020. Silakan Pak. Ya, kita ditunjuk sebagai Ketua DPRD. Saya ingat waktu itu di tahun ini ya 2019 di bulan 9 akhir. Jadi 30 Agustus dilantik anggota DPRD, di September akhir kami dilantik sebagai Ketua DPRD. Nah, begitu ini jalan, awal 2020 COVID datang. Dan kita tahu COVID datang sehingga seluruh anggaran itu direfocusing untuk dijadikan dana dana untuk penanganan ini kesehatan. Nah, di situ dipotong semuanya sehingga kita fokus untuk penanganan kesehatan, untuk mungkin ketahanan tubuh segala macam, untuk mengantisipasi masyarakat kita jangan sampai terjangkit dengan COVID. Sehingga waktu itu 2 tahun kita stagnan. Ada sih yang kita bangun tetapi tidak maksimal. Lebih ke vaksin Pak Lebih ke vaksin, lebih ke persiapan alat-alat kesehatan. Nah, begitu di 2023 kita sudah mulai normal. Nah, di sini baru kita bisa membangun. Baru mulai kembali membangun. Nah, membangun ini tentu kita membangun karena ini sudah terabaikan sekian tahun, ini kan perlu perbaikan lagi. Sehingga banyak sekali pembangunan itu yang perbaikan sifatnya. Tidak ada pembangunan yang sifatnya menjadi ikon di Sarolangun. Pembangunan besar yang ada itu hanya perbaikan infrastruktur, perbaikan saluran irigasi baik primer maupun sekunder, drainase, jalan-jalan ke sentra pertanian, jalan-jalan ke sentra perkebunan. Jadi kalau ini yang dilakukan sebenarnya kan tidak nampak kalau secara kasat mata, tetapi kalau di masyarakatnya juga menikmatin sebenarnya ada perkembangan, tapi tidak begitu signifikan. Nah, dari tahun ke tahun, ini di tahun 2023, alhamdulillah kita bisa ada beberapa kegiatan jalan yang dibangun APBD yang lumayan besar jumlahnya. Salah satunya daerah Madiangin Timur waktu itu. Setelah itu ada juga di kecamatan ini Pulau Limun, Pulau Pandan ya, Pulau Pandan Meribung kan. Nah, ini juga ada beberapa kegiatan yang besar. Sudah ada juga jembatan yang kita bangun. Tapi inti dari semua ini memang kita belum maksimal dengan waktu yang sangat singkat ini. Artinya kita baru bisa membangun itu dari 2022, yang maksimalnya itu baru 2023. 2023 masuk ke 2024. 2024 kita sudah habis masa jabatan. Inilah mungkin, tapi apa yang menjadi pertanyaan dari Dinda Emil tadi, ada tidak perubahan dari tahun? Ada perubahan tapi tidak signifikan. Dengan anggaran yang ada faktor pendukung ada ya Pak faktor, ya. Artinya masyarakat juga harus paham ini bahwa setiap yang dilakukan DPR tersebut pengen nih kegiatannya berjalan, tapi karena ada faktor-faktor seperti COVID di 2020 sampai 2022 Pak ya. Oke, baik, selanjutnya rekomendasi secara umum yang sudah diberikan DPRD Sarolangun selama 5 tahun kepemimpinan Bapak. Secara umum rekomendasinya apa saja? Itu tadi yang saya bilang tadi, kita sudah merekomendasi kepada pemerintah ya terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Dan ada satu hal lagi, saya berharap kepada Bupati dan jajaran, karena ini kan kita harus memang harapan kita kepada Pak Bupati, karena dia yang eksekutor seluruh pemerintah. Artinya ini harus jalan. Nah, harapan saya memang ada keseriusan dari seorang kepala daerah
untuk melakukan kegiatan-kegiatan di daerah tersebut, sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab kita, apapun yang sudah dianggarkan di APBD, itu dipastikan memang barang ini jalan dengan sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan anggarannya. Jangan sampai nanti barang ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini yang paling penting. Ada kuncinya dari kepala daerahnya akan disampaikan kepada dinas terkait. Nah, kalau kita ada keseriusan, insya Allah walaupun sedikit, tapi dia bernilai. Ya. Tetapi kalau kita tidak serius, banyak pun dia tidak akan bernilai, hancur dengan sendirinya. Ini yang paling penting. Artinya saya minta di sini kesungguhan kita dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di DPRD sendiri maupun di kalangan eksekutif. Dan kita juga harus butuh penopang dari pengamanan, kawan-kawan kita dari yudikatif dan kawan-kawan juga dari penegak hukum, dan kejaksaan juga Polri. Itu harapan kita bersama-sama. Nah, kalau ini saling support, mudah-mudahan harapan kita ini bisa tercapai perubahan, perbaikan pembangunan ke depan. Jadi itu tadi. Jadi kalau secara umum kami berharap tadi yang saya sudah sampaikan, apa-apa yang menjadi catatan DPRD ini semuanya tolong ditindaklanjuti. Itu saja sebenarnya. Juga tadi Bapak ada menyangkut masalah catatan, masalah BPK ini Pak ya, karena BPK ini kan diaudit setiap tahun dan itu dilaksanakan terus. Jadi harus memang sudah dipersiapkan karena kita sudah menjalani setiap tahun. Oke, baik. Dan menurut Bapak sejauh ini 5 tahun Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, potensi besar yang ada di Kabupaten Sarolangun saat ini apa Pak? Ya, kalau bicara Kabupaten Sarolangun, kami sebenarnya merasa rakyat Kabupaten Sarolangun ini bersyukur. Di Sarolangun itu sangat kaya sekali. Apa yang tidak ada di Sarolangun? Sekarang kita tahu di Provinsi Jambi ini pusat pertama yang paling besar itu ada di Sarolangun, terutama batu bara. Batu bara sangat banyak sekali, tambang batu bara yang ada di Kabupaten Sarolangun. Yang kedua terkait dengan minyak bumi juga dari Sarolangun juga ada. Gas kita juga punya. Belum lagi kita juga punya bahan semen, batu kapur kita juga punya. Belum lagi kita juga punya nikel, juga punya yang lain-lain. Dan juga bahkan kita punya emas. Di Sarolangun itu penambang liar saja berhasil. Apalagi memang nanti ini memang dikelola dengan baik oleh PT atau perusahaan-perusahaan yang bonafit. Nah, ini tinggal lagi bagaimana kita menggali potensi ini, kita bersama-sama menggali dan agar apa? Agar semua potensi ini bisa kita berdayakan. Ini terkait dengan tambang SDA-nya, sumber daya alamnya. Kalau dari pariwisatanya sangat banyak sekali yang harus kita buka aksesnya. Kalau ini terbuka akses, saya yakin dan percaya Sarolangun itu akan luar biasa ke depan. Pariwisata ini kalau Sarolangun ini ada di yang kita ada pemandangan. Mungkin saya lupa namanya Pak. Nah, itu Sarolangun juga Pak ya? Iya, Sarolangun. Batangasai. Iya. Itu kalau di Batangasai ada Bukit Tempurung. Iya, Bukit Tempurung. Nah, Bukit Tempurung itu awan di bawah. Kita di atas. Jadi dia seperti tempurung. Nah, ada di Batangasai itu Arum Jeram. Ada juga ini air terjun. Dan ada juga tempat ini pemandian, airnya yang masih asri, masih bersih. Nah, kalau kita ngarah ke Bukit Bulan, di situ ada Gua Calopeta. Gua Calopeta ini gua terpanjang di Sumatera. Nah, kalau tidak salah dulu pernah juga saya sampaikan. Nah, ini kalau kita kelola dengan baik, saya yakin dan percaya ini pastilah pengunjung-pengunjung ini akan banyak berdatang ke sana. Pasti. Oke, sejauh ini Pak, selama 5 tahun menjadi Ketua DPRD dan juga bersama teman-teman Dewan lainnya, potensi ini sendiri adakah didorong dalam setiap pembahasan? Jadi dulu kewenangan ini mengelola sumber daya alam ini ada di kabupaten kita. Kita juga punya Dinas SDM namanya dulu. Nah, sekarang dinas kita itu udah ditarik ke provinsi. Jadi semua izin-izin itu sudah dihandle oleh provinsi. Nah, kita Sarolangun Kabupaten hanya mendapat rekomendasi saja. Jadi kalau seandainya orang mau
bikin IU, bikin perizinan perusahaan, buka tambang, maka kepala daerah hanya 1 poin memberi persetujuan di situ. Lainnya semuanya provinsi dan pusat. Namun kita ada satu yang diberi kewenangan untuk kabupaten, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup. Kita akan menjaga limbahnya, ini pencemaran alamnya, dan ini ada pintu masuk kita ke situ. Makanya saya bilang kalau kita sering juga ketemu Pak Menteri, rapat dengan direktur, dengan dirjen, saya sampaikan, tolong berikan kewenangan kami daerah untuk mengelola sumber daya alam kami. Artinya itu disampaikan terus berarti Pak? Ya, kita sampaikan. Karena ini kan Undang-Undang Nomor 32 terkait otonomi daerah, ini kan sedikit-sedikit sudah mulai diambil kewenangannya. Sehingga kepala daerah itu sudah banyak sekali kewenangan-kewenangan yang tidak lagi melalui Pak Bupatinya, tapi langsung ke kementerian. Artinya juga Pak Tontawi di sini selaku Ketua DPRD Sarolangun juga memiliki pikiran dan harapan yang sama seperti masyarakat, ingin ketika ada potensi yang digali, ada kesejahteraan juga di sana. Sejauh ini selalu diajukan ke kementerian bagaimana kabupaten ini bisa juga ikut andil di sana Pak, mengenai potensi daerah ini sendiri. Ya, harapan kita itu, ini kan masalahnya tambang ini di daerah kita. Makanya kita harus melibatkan masyarakat kita langsung. Jadi kalau rumusannya, ketika pergerakan hasilnya itu dari daerah kita, tentu yang menikmatinya harus orang kita. Itu saja rumusnya. Dan artinya selama ini sudah diperjuangkan. Iya. Baik. Dan selanjutnya ini kita berbicara tentang bagaimana seorang Bapak Tontawi Jauhari selaku legislatif yang tidak mengeksekusi secara langsung. Nah, ini kalau Pak Legislatif pindah ke eksekutif ini seperti apa Pak? Akan kita bahas. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.